hajja, apabila berhaji. Ini konteksnya besar atau mau bisa. Ida hajja, apabila berhaji. Ar-rajulu atau ar-rajulu, orang-orang yang beragama Islam, entah dia orang kampung, orang kota, pejabat, pedagang, artis dan sebagainya. Apabila dia berhaji kata Rasulullah, dan kemudian hajinya itu dengan apa? Bimalin, dengan harta, yang mana hartanya ini adalah haramin yang bersifat haram. Umpamanya jual sawah, dapat duit ratusan juta dipakai berangkat haji, tapi ternyata sawahnya sawah sengketa kan begitu. Seperti kemarin ada artis memberikan duit kan sampai berapa miliar kan, ternyata uangnya, tanahnya, rumah dan lain-lain dijual oleh pembantunya gara-gara uang haram dipakai berangkat haji. Bagaimana seperti itu? Atau misalkan pejabat korupsi dana desa, korupsi dana kopi dan lain-lain segala macam, berangkat ke sana untuk berhaji. Apabila seseorang berhaji dengan menggunakan duit yang haram, entah pencurian, kemudian hasil jual narkoba, hasil jual badan dan lain-lain, dan kemudian mereka berangkat ke sana, sesampainya di Mekah mereka mengatakan Pakola, kemudian dia berkata atau berdoa kepada Allah, mengucap talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik wa syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seperti itu misalkan. Itu kan orang bertalbiyah. Ketika dia berangkat kan diantar sama rombongan keluarga dan tetangga itu nganter ke mana? Ke Penda dan lain-lain. Sesampainya mereka di Penda, begitu mereka berangkat dari bis, kan pengantar mengatakan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Di awal keberangkatan, di asrama haji, bahkan di keberangkatan di bandara sampai di lokasi, bahkan sampai ketika mereka berhaji, ketika berdoa dengan labbaik Allahumma labbaik seterusnya, maka apa yang dijawab oleh Allah? Yang kita lihat di sini. Idza hajar rajul di balil haram min maqala labbaik, maka Allah menjawab, Allah menjawab lahu kepada orang tersebut, alias anjal wajalla, Allah yang maha tinggi dan maha agung. Apa kata Allah? La labbaik wa la sa'daik, tidak ada panggilan bagimu. Artinya Allah tidak menganggap orang itu hadir. Itu kan apa? Labbaik itu artinya apa? Labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Kan begitu labbaik itu. Tetapi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seperti itu. Artinya aku penuhi panggilan demi Allah. Kata Allah bagaimana? La, tidak. Labbaik, kalian tidak memenuhi panggilanku. Artinya bagaimana? Orang yang berangkat haji dengan duit haram itu hajiannya bukan hanya haji mabrur, bukan hanya haji mabrur, tetapi juga haji yang namanya haram, tidak terterima. Itu sia-sia. Bagaimana duitnya? Halus. Bagaimana ibadahnya? Belum sah ibadah hajinya. Itulah kata hukumnya apa. Makanya kita jangan sekali-kali mengasumsikan bahwa setiap amal ibadah, setiap sedekah dengan harta itu diterima, tergantung hartanya dulu. Kalau hartanya haram, disedekahkan, dijakatkan, disumbangkan ke masjid, ke fakir miskin, yatim piatu, bahkan pengajian dan lain-lain, itu ibadahnya tertolak. Gambarnya bagaimana? Orang yang beribadah, orang yang bersedekah, bahkan berhaji dengan uang yang haram, seperti orang yang mandi menggunakan air kencing. Kira-kira bukan? Atau orang kerja gerah, kemudian mandi, ternyata pas mandi teh satu ember satu bak penuh air kencing dipakai, sah atau tidak mandinya? Tidak kan, kalau air kencing najis dipakai sholat, tidak sah sholatnya, dipakai pacaruan, melakukan dosa dan lain-lain. Itu sama. Atau kita punya baju beli baru di mana di KCP, misalnya atau di Borobudur, ada beli di sana begitu, jalan-jalan beli baju baru, harganya 200 per toko umpamanya. Begitu nyampe ke rumah, dicuci menggunakan air kencing, bersih atau tidak baju? Kalau najis, artinya apa? Ibadah itu suci dan Allah hanya menerima yang suci. Tidak mungkin Allah menerima yang kotor-kotor. Innallaha jamilun yuhibbul jamil. Allah itu cantik, Allah itu indah, maka hanya mencintai yang indah dan yang cantik.
bias yang kotor atau mandir itu tidak terima. Nah, di sini adalah disimpulkan orang yang berhaji itu macam-macam golongan. Ada haji yang mabrur, yang tertolak, ada haji yang kemudian juga haji yang mabrur, yang diterima atau yang sah ibadahnya. Yang ketiga ada haji yang makbul yang diterima. Nah, ini termasuk yang mabrur yang tertolak. Nah, kemudian Bapak sekalian, kalau diistilahkan dalam bahasa kita mungkin diberikan seperti ini, orang yang berhaji ini itu kan hukumnya ada awalnya ada 2 golongan. Ada 3, ada haji yang disebut haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Nah, ini haji-haji seperti ini macam-macam atau gelombangnya. Gelombang keberangkatan haji itu dibagi 3. Kan ada haji gelombang pertama, ada gelombang 2 kan gitu. Gelombang pertama keberangkatannya itu dari tanah air berangkat ke Madinah dulu, kemudian mereka langsung transit di Madinah 8 hari, kemudian ke Mekah, itu gelombang pertama. Kalau gelombang 2 berangkat ke tanah air langsung ke Mekah, pulang hajian balik ke Madinah baru ke sini, itu gelombang yang kedua. Nah, tapi kebanyakan yang haji itu gelombang ketiga. Bagaimana? Dan rumah berangkat ke Pemda, dari Pemda langsung pulang ke rumah, itu gelombang ketiga. Itu yang ada dua begitu. Jadi banyak gelombang seperti itu. Ini hajian. Nah, kembali ke tadi. Orang yang melaksanakan haji harapannya ingin diterima, tapi kalau duit yang haram yang dipakai ongkosnya itu tidak bakal diterima, malah mendapat azab oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua atau 138 judulnya adalah kewajiban menutupi aib orang yang meninggal. Seperti 2 minggu belakang ada artis yang meninggal, walaupun tak mohon maaf dulunya pernah ada aib dengan harga 80 juta ada begitu seperti itu. Tapi itu tidak boleh diungkap, tidak boleh diceritakan dan bisa meluaskan. Orang yang sudah mati, kita yang masih hidup wajib untuk menutup aibnya. Ini judulnya adalah larangan membuka aib orang yang meninggal. Apa kata Rasulullah? Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Rawahu at-Tirmidzi an Ibnu Umar. Ini kata Rasulullah, uzkuru, ceritakanlah oleh kalian, ingat-ingatlah oleh kalian. Itu zikir. Jadi zikir itu bisa menceritakan, bisa membaca, juga bisa mengingat-ingat, itu zikir. Ini kata Rasulullah, uzkuru, ceritakanlah, ingat-ingatlah oleh kalian. Apa? Mahasina mautakum, kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal. Kita punya saudara, entah adik ataupun kakak, entah ipar ataupun bahkan yang lain, paman, bibi, segala macam, atau punya teman dan tetangga, pernah berbuat baik kepada kita, kecil ataupun besar. Ternyata kebaikan itu kita kenang. Pas dia meninggal, kita nggak melupakan, tapi tetap ingat. Duh, benar bahwa si aku pernah ada saat kurang dia kamu. Nah, itu harus begitu. Jadi orang yang meninggal, entah dia meninggal dengan kondisi negatif ataupun kondisi yang baik, ketika dia sudah meninggal, wajib kita untuk mengenang dan mengingat kebaikannya. Diingat tuh dulu enaknya ketika siapa nama kita begini-begini, ketika sekarang sudah tidak ada malah jadi begini. Ini adalah keingatan orang yang hidup kepada yang meninggal, itu hukumnya harus wajib. Yang kedua kata Nabi, wakufu, dan tutup rapatlah, tutupilah oleh kalian apa? An masawihim, mengenai keburukan-keburukannya. Ulama kadang-kadang bagaimana? Jangankan orang yang tidak punya jasa dengan kita, jangankan orang yang pernah berbuat baik dengan kita, kadang-kadang yang sudah berperan baik dengan kita pun misalkan begini, memasukkan pekerjaan kita, sampai kita karyawan tetap, memberikan DP rumah, atau memberikan apa dan lain-lain. Begitu dia meninggal, kadang-kadang kita kembali ke kadang-kadang kita begitu. Nah, ini malah sebaliknya, justru jangankan orang yang pernah berjasa, yang belum berjasa kepada kita pun kita wajib untuk menceritakan kebaikannya, walaupun cuma pernah ke masjid dari sekali doang. Begitu. Jadi artinya jangan pernah mengekspos keburukan orang yang telah tiada. Kejelekan apapun itu, kebaikan apapun silakan sebarluaskan dan ceritakan. Ini kewajiban kita. Artinya ada 2, mayit yang sudah meninggal adalah baiknya wajib dibuka, buruknya wajib ditutup. Makanya kan ketika seorang hamil ataupun ustaz ketika mengikuti sholat berjamaah sholat jenazah, setelah sholat
menjelang mayat akan digotong di keranda kan suka diberikan suatu pemberitahuan oleh keluarganya atau perwakilan. Kan disaksikan bapak-bapak, para jemaah, apakah ini mayit mukmin kan begitu disaksikan. Mayit muslim, mayit soleh, itu artinya apa? Ketika orang mensaksikan kepada orang banyak yang hadir tentang kematian seseorang dengan persaksian keimanan, persaksian keislaman, persaksian kesolehan, itu menjadi ucapan yang didengar oleh malaikat dan kemudian dikabul. Tapi sebaliknya, Pak, kita tahu kan ini mayit orangnya tukang apa, tukang mabuk ya, tukang judi, itu didengar juga. Jadi artinya akan jangan sekali-kali menceritakan aib mayit ketika orang sudah tiada. Itu kewajiban kedua. Dan selanjutnya nomor 138 dan 139 judulnya adalah larangan tidur setelah makan. Ini kadang-kadang kita suka kebiasaan kemudian pulang pengajian bisa ke rumah, kemudian nonton TV dulu, nonton versi bola walaupun karena pas nonton versi udah jam 9 kita makan. Makannya makan apa? Makan malam kan? Makan malam makan nasi. Nasi ya. Karena kita makan. Begitu kita makan 1 menit atau 5 menit langsung kita tidur. Kan biasa kan habis makan kan begitu. Bawaan orang yang habis makan muncul kematian habis majonet kan begitu ya. Ketika orang habis makan biasanya suka punya nama Jonathan. Makan kejo lupa karena mata kan begitu. Jadi begitu. Jadi kadang-kadang habis makan suka ngantuk. Nah ini ketika kita makan dan datang ngantuk, usahakan jangan tidur. Apalagi tidurnya tidur malam, karena itu memang kesehatan pun mengatakan yang baik. Nah apa alasannya mari kita lihat. Ini larangan tidur setelah makan di 139. Ini kata Nabi, adribu ta'amakum bizikrillahi wassolati wala tanamu alaihi patak suat kulubukum rahu abu'in titibi an-hamsah. Ini dalam kitab Tibbil Qulub atau Tibbun Nabi, pengobatan Rasulullah atas Indonesia. Disebutkan adalah bagaimana azibu hancurkanlah. Apa kata Rasulullah? Ta'amakum yang dimakan oleh kalian. Makan gorengan, makan sebelah, makan cilok, makan bakso, makan ayam, makan nasi dan lain-lain. Hancurkan yang dimakan oleh kalian. Azibu hancurkanlah ta'amakum yang dimakan oleh kalian dengan 2 langkah. Pertama, bizikrillahi, dengan zikir kepada Allah. Minimal bagaimana? Begitu kita habis makan, selesai cuci tangan, kita minum alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu 1 minimal. Nah setelah itu bagaimana? Minimal kita zikir, baca Quran dulu, baca sholawat dulu, tasbih dulu sebelum tidur. Misalkan kita makan jam 9 malam, gak masalah, silahkan makan atau kalau kita lapar. Tapi habis makan zikir dulu kepada Allah, alhamdulillah, atau zikir baca Quran atau yang lain-lain, istighfar dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, wassolati, dan hancurkan dengan sholat sunnah. Maksud terbang sebelum tidur sholat sunnah. Sebelum tidur sholat sunnah masuk ke arah. Boro-boro sholat itu ada berapa? Boro-boro sholat besok ini kan karena kita mangga kan begitu. Itu kan bagaimana? Sebelum tidur, pas kita habis makan, kita zikir dulu, kemudian langsung disambung dengan melaksanakan sholat. Zikirnya apa? Zikirnya gampang, tapi banyak yang lupa. Apa kata Rasulullah? Ini Pak. Nabi pernah berwasiat kepada Siti Aisyah. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum melakukan 4 perkara. Ini wasiat Nabi kepada Siti Aisyah. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, wahai Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Kira-kira apa itu? Sebelum Al-Quran. Anak di masjid jam 7:30, nonton persib sampai 9:10, pas makan, kata Rasul jangan makan sate, kemudian sate menghatamkan Al-Quran sampai aja nonton persib. Ada teknik saya kan gitu aja. Ini hatam Quran kita bahkan begitu. Hatam Quran paling cuma setahun sekali baru 2 kita mengumpul. Habis Ramadan juga kalau satu begitu. Ini kata Nabi jangan tidur sebelum kalian hatam Quran. Siti Aisyah ngomong, ya Rasul bagaimana caranya menjelang tidur hatam Quran? Nabi tersenyum, kata Rasul,
Maksud aku adalah jangan tidur sebelum membaca qul 3 kali. Gampang kan ya? Jadi qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu zikir. Zikirnya pun apa? Luar biasa, sama dengan hatam Quran. Cuma 3 kali setara dengan menghatamkan Quran. Kenapa bisa demikian? Karena kata Rasulullah dalam hadisnya, membaca surah Al-Ikhlas 1 kali itu pahalanya setara dengan sepertiga Quran, setara dengan 10 juz. Membaca 2 kali setara dengan 2/3 alias 20 juz, dan membaca 3 kali setara dengan 30 juz atau 3/3. Itu bacaan dulu. Artinya sebelum tidur atau hari pamidun, pamucap dan lain-lain, silahkan biasakan membaca qul 3 kali, pahalanya sama dengan kita sudah hafal Quran. Itu satu. Yang kedua kata Rasul, janganlah kau tidur wahai Aisyah sebelum berhaji. Ini berat ya. Tidur baik berhaji dan kamu kagak kita sare. Bagaimana caranya? Siti Aisyah bingung juga, ya Rasul bagaimana caranya? Nabi pun tersenyum, kata Rasul, maksud aku adalah sebelum tidur baca heula 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa bacaannya? Sesuka kita. Satu lunak sasare. Pokoknya 5, 7 terserah, yang penting kita sampai ngambil sampai tidur. Itu bacaannya sebanyak mungkin, itu zikir tidak ada dua. Yang ketiga, jangan tidur kata Rasulullah sebelum engkau dimaafkan atau minta maaf kepada seluruh manusia di dunia. Ngapain satu hari udah tidur satu hari kalau belum baca satu hari duranya saya kita jauh enggak kan gitu. Bagaimana kata Rasul, maksudnya adalah sebelum tidur jangan lupa perbanyak baca istighfar. Jadi dirangkai 10 kali, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sebanyak itu, lalu baca istighfar. Yang pendek silahkan, yang menengah silahkan, yang panjang silahkan. Atau seni mana tuh? Ada apa panjang? Panjang besar. Jadi silahkan sesuka kita. Syukur-syukur bacanya apa? Sayyidul istighfar. Kamu kasih istighfar, dulu bacanya. Sayyidul istighfar adalah rajanya istighfar. Kalau cuma kita astagfirullahaladzim itu cetek, itu pahala kecil. Atau misalkan astagfirullahaladzim la ilaha illallah itu kecil. Yang paling puncak, yang paling pimpinannya, yang paling presidennya istighfar adalah apa? Namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Bisa belum? Belum. Ada ini kan sebetulnya tentang ini kan BPJS manusia. Kalau kita kan punya BPJS, sakit kan enak tinggal masukin kartu berobat gratis. Jadi dengan penyakit udah enak. Tapi ini namanya sayyidul istighfar, asuransi dunia akhirat. Kata Rasulullah, barang siapa yang di waktu malam hari membaca sayyidul istighfar minimal 1 kali, ternyata dia meninggal di malam hari, entah jam 11 malam, entah jam subuh meninggal, yang semua malam waktu tidur, orang tersebut sudah tercover dengan istighfar tadi, dijamin dosa-dosanya lebur semua dan dia matinya husnul khotimah. Itu catatan tiap malam dibaca minimal 1 kali. Yang kedua kata Nabi, barang siapa membaca sayyidul istighfar 1 kali di waktu pagi, ketika dia mati waktu siang hari, maka dia semua dosanya dimaafkan sama Allah dan matinya husnul khotimah. Jadi kita minimal punya asuransi 2 kali sehari, waktu malam dan waktu pagi. Malam untuk menjaga di sekitar mati malam hari, waktu pagi di sekitar meninggal di siang hari, dengan di-cover oleh sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bidambi babiri babirahati indi fa innahu la yakunu bainana. Segitu bacaannya. Panjang apa pendek tuh? Panjang saja luar biasa. Kalau bisa berkata seperti gampang. Makanya silakan cari nanti di Google, bisa kalau muncul misalkan klik sama kita kalimat sayyidul istighfar itu muncul. Nanti kita hafalkan, silakan gampang. Itu bacaan. Itu resep kita. Jangan sampai kita cuma bangga istri, suami, anak, BPJS semua boleh nggak masalah. Tapi ini yang penting BPJS akhirat dan kita matinya seperti mana begitu. Itu adalah asuransi.
Ini Nabi yang mengatakan demikian. Nah, kembali ke tadi. Kata Rasul sebelum tidur jangan dulu tidur sebelum baca istighfar. Yang keempat, wahai Aisyah, janganlah kau tidur sebelum engkau disyafaati oleh para nabi. Yang pertama hafal Quran dengan wudu 3 kali. Yang kedua berhaji dengan baca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang ketiga, dimaafkan oleh manusia dengan baca istighfar. Yang keempat, jangan tidur sebelum engkau disyafaati oleh para nabi. Kata Nabi maksudnya adalah apa? Sebelum tidur baca sholawat. Sholawat yang pendek maka yang menengah silakan, yang panjang silakan. Yang pendek misalkan Allahumma sholli ala Muhammad silakan. Yang menengah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad silakan. Yang panjang yang ada di sholat apa? Setelah sholat ayat akhir Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita sampai fil alamin innaka hamidum majid sebanyak mungkin silakan sampai kita tidur. Bahkan ada satu wirid, dulu pernah dibahas di sini juga. Satu wirid, satu amalan. Kalau kita membaca sholawat 400 kali menjelang tidur malam, insya Allah biiznillah kehidupan malam tersebut tidak bakal mengalami kemiskinan. Ini saya pernah dibahas di sini juga bahkan sering diamalkan dan memang saya rasakan sendiri. Ini dapat ijazahnya dari Habib Salim bin Bakar di Bogor. Beliau mengatakan dengan punya santri sejumlah 16.000, ini bukan sedikit santrinya dulu. Fungsikan saja mulainya paling siswanya cuma berapa ribu. Ini santri pesantren di Bogor sekarang pun masih ada. Di Parung setelah Sawangan itu ada Parung desa Ciseeng, ada namanya di Desa Mubin itu di Parung Bogor. Pesantren namanya Nurul Iman Boarding School. Itu pesantren santrinya putra putri ada 16.000. Semuanya gratis sampai kuliah tanpa dipungut biaya. Dan itu pun memang saya alami itu seperti itu. Nah ini beliau mengatakan Abah begitu. Abah ini punya santri belasan ribu tanpa dipungut biaya, makan pun gratis, kuliah pun gratis, bahkan nikah pun silakan kalau mau gratis semuanya. Orang tua cukup masih jajan doang. Dengan resep apa? Dari awal punya pesantren sampai sekarang beliau selalu membaca sholawat uang sebanyak 400 kali menjelang tidur waktu isya. Apa sholawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segitu kan pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali menjelang tidur malam. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Apalagi yang punya kerja, kalau coba kerja di bank, kemudian di dalam paling. Kalau saya nggak kerja, tapi dapat duit juga bukan nyopet, bukan nyolong, tapi dengan istighfar kepada Allah dan sholawat. Jadi akhirnya apa? Yang kerja, yang bukan punya kerja, sok rutin sholat itu tadi. Sholawat namanya sholawat ulang. Itu ijazahnya beliau utarakan kepada seluruh orang tua sadar, bahkan kepada siapapun yang mendengar. Sekarang pun di YouTube-nya pun masih bersebaran, namun beliau sekarang meninggal. Nah sekarang ditinggal oleh beliau tahun 2010, istrinya sekarang melanjutkan, tetap juga masih gratis sampai sekarang. Walaupun dia masih janda sekarang, namanya Umi Habibah kalau nggak salah. Itu dia sekarang menanggung santri banyak tanpa biaya dengan ijazah sholawat ulang. Jadi bacanya pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali habis isya menjelang tidur. Atau pokoknya sebelum datang waktu tahajud silakan baca seperti itu. Insya Allah Allah akan melapangkan rezeki kita. Kata beliau, dompet kita gak bakal pernah kosong tiap hari. Selalu ada aja. Kadang-kadang yang dulu dapat duit, kadang-kadang yang datang untuk mengirim duit segala macam. Di luar yang tidak kita duga itu dengan wasilah baca sholawat. Nah maka kesimpulannya sebelum tidur dawamkan 4 hal. Yang pertama 3 kali. Yang kedua subhanallah walhamdulillah seterusnya. Yang ketiga istighfar, yang keempat sholawat. Insya Allah tidur kita bakal baik dan selamat. Kembali ke poin yang tadi sini. Di 139. Hancurkanlah makanan kalian dengan zikir dan juga washolati dengan sholat hajat dengan tidur minimal 2 rakaat. Nah kemudian bagaimana wala tanamu? Ini yang larangannya. Wala tanamu dan janganlah kalian tidur alaihi setelah makan. Tadi kan tidurnya larangan tidur setelah makan.
Maka sebelum tidur kita baca dulu apa? Setelah makan itu langsung bagaimana kita zikir dan sholat. Jangan tidur setelah makan. Kenapa? Patak suat akan menjadi keras. Hukum hati-hati kalian. Nah makanya punten ketika ada orang yang wataknya tebal, yang wataknya keras gendrong dan lainnya begitu bahasa kita seperti itu. Atau susah dinasihatin, susah diajak. Ini mungkin mereka punya kebiasaan makan atau tidur setelah